Di video sebelumnya kita diperlihatkan Aston yang Black berubah menjadi golem, mengacak-acak kotak kumuh hingga hancur. Untungnya ada Genos si ganteng kalam dari Cemeong menghajar Aston hingga buligir tak bercangkang. Aston kini bertobat ingin menjadi orang yang lebih solehah dari sebelumnya agar memiliki hati yang lebih sabar dan tabah dalam setiap menghadapi masalah, dan juga akan sering mengucap istighfar ketika merasa hilap dan juga ketika muncul rasa iri. Ya, setelah urusan selesai, Genos diantar ke kliniknya oleh ketiga Ciwi alias sang sahabat setia. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Waktu pun terus berlalu. Setelah kejadian golem yang mengamuk waktu itu, nampak keadaan sekarang jauh lebih tenang. Tapi kemungkinan dalang yang menyebabkan kerusakan oleh serangan golem tersebut tidak akan tinggal diam dan akan kembali cepat atau lambat. Dalam penyelidikannya, Krishna pun belum menemukan titik terang, dan yang bisa dikonfirmasi hanya seseorang yang menyebut dirinya sang pemandu. Bahkan lokasi pertemuannya dengan Aston sudah dia tinggalkan. Ternyata Sophia juga melakukan pencarian dan katanya pria itu mulai mengunjungi guild bawah tanah baru-baru ini, dan pria itu juga seorang penyendiri. Menurut Lowe, di dunia bawah tanah biasanya menghindari mengorek latar belakang satu sama lain. Jadi saat penyelidikan mereka hanya dapat informasi yang terbatas. Dalam penyelidikannya, Krishna melarang para demi-human untuk berspekulasi sendiri. Tapi menurut Sophia, bahwa Krishna lah yang lebih banyak berspekulasi. Lalu Krishna menimpa perkataan Sophia bahwa dugaannya bukan sekedar dugaan, tapi spekulasi dari informasi yang diperoleh pada penyelidikan dan pengalamannya. Nah, karena mereka berbicara saling membelakangi, Genos pun menegurnya agar tidak terasa canggung. Tapi mengingat posisi Krishna sebagai kesatria kerajaan, dia merasa tengsin jika harus minum teh di meja yang sama dengan sekelompok demi-human. Tapi para demi-human pun tidak mau Krishna duduk di meja yang sama bersama mereka, dan terjadilah cekcok di antara mereka yang akhirnya Genos pun mengusir mereka keluar. Para Ciwi mah emang ribet. Alah, cowok juga sama bang. Duduk di pihak mana sih? Gue mah netral bang. Halah, bocor. Nah, setelah mereka pergi, Lily melihat Genos sepertinya lelah sejak serangan golem. Lily pun berniat mengajak Genos ke pemandian air panas untuk sekedar hiburan dan melepas lelah berdua bersamanya. Tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba Sophia muncul kembali dengan niat yang sama, yaitu akan mengajak Genos ke pemandian air panas. Jelaslah Lily sangat kesal karena keduluan oleh Sophia. Lalu tak lama dari itu giliran Lingga yang datang dengan niat yang sama juga. Disusul Lowe yang ngebet banget pengen mandi sama Genos. Bukan hanya trio Black, ternyata Krishna juga mengajak Genos mandi bersama. Jelaslah si botak senang banget. Oh jelaslah bang. Ayo bang, gue udah siap bang. Lu mau kemana? Ya ikut mandi lah bang. Ih gila lu. Aman nggak teman-teman? Ya, di situ Lily sangat kesal, apalagi Carmilla tiba-tiba muncul dan mengejeknya. Tapi nampaknya Carmilla juga ingin ikut pergi ke pemandian air panas. Aduh, jadi oke kudu pipilun. Singkat cerita, Genos sudah berada di wisata pemandian air panas daerah Tarogong. Saat menikmati kesendirian, tiba-tiba muncullah Sophia. Dan di luar, dia sengaja memasang tanda bahwa kolamnya itu sedang dibersihkan agar tidak ada yang mengganggu. Bang, gue siap bang. Apaan sih lu? Nah, karena sudah merasa aman, Sophia pun bertindak agresif, bahkan hampir menerkam Genos. Sayangnya, Lingga keburu mengetahui aksinya, dan Genos pun tidak jadi dinodai. Bang, aku siap dinodai bang. Mau ya aja lu. Nah, Lingga di situ malah cari-cari kesempatan dengan pura-pura terjatuh. Sontaklah Sophia langsung mencegah Lingga yang kelihatannya mau langsung menerkam Genos. Bang, gue mau diterkam bang. Berisik. Nah, lalu pada saat terjadi keributan, Lowe pun muncul dari dalam kolam tanpa handuk sedikit pun. Untungnya gelap jadi nggak kelihatan. Ya, Lowe di situ terus memamerkan otot melonnya yang berurat untuk menggoda Genos. Sayangnya, Genos gak suka yang berurat. Bang, gue suka yang berurat bang. Berisik lu, malu-maluin lo. Tak hanya mereka, Krishna yang anggun pun datang dengan pura-pura tersesat ke pemandian pria, yang akhirnya mereka pun malah ribut di depan Genos. Aduh, tadinya ingin mencari ketenangan gitu ya, tapi malah dikacaukan oleh para Ciwi. Ya, begitulah ya, ribet juga ya kalau banyak. Gak apa-apa bang, gue suka bang. Aduh, berisik lu, malu-maluin aja lu.
Sementara itu di pemandian Ciwi malah sepi. Di situ hanya ada Teteh Umin yang kebetulan ada panggilan rumah di daerah Tarogong, kota sumber air panas. Dan satu lagi ada Lili yang lagi galau. Lalu tiba-tiba para Ciwi yang lain pun datang setelah mereka gagal mendekati Genos. Teteh Umin nampak kaget melihat beberapa ras yang bisa akur seperti mereka. Melihat reaksi wajah Umin yang nampak terheran-heran, Sophia pun menegurnya. Ya, menurut Lowe, Umin itu seperti itu karena terpesona melihat melonnya yang berotot kekar. Sementara itu Lili merasa insecure ketika melihat ukuran melon mereka yang besar-besar. Sedangkan Lili mah apa tuh, sebesar jambu pun tidak. Ya, Lili beranai-anai seandainya dia memiliki ukuran yang lebih gitu ya. Mungkin dia bisa lebih percaya diri untuk masuk ke dalam pemandian cowok. Aduh Lili, jangan sedih. Tenang Lili, ada botak yang siap menunggu di masa pertumbuhanmu Lili. Apaan sih? Maaf ya penontonnya, si botak emang agak resah kalau animenya kayak gini. Mending jangan dilanjut ya. Lanjutlah bang, jangan gitu bang. Permisa nanti marah bang. Ya makanya diem dulu. Ya lanjut. Nah, pada saat melihat Teteh Umin yang sama-sama agak datar, kepercayaan diri Lili pun muncul kembali. Ada temen. Ya, melihat Lili yang minder, Carmilla menenangkannya bahwa bagaimanapun Lili masih dalam masa pertumbuhan. Dan tidak ada jaminan ukuran melon yang lebih besar adalah ukuran yang disukai. Umin yang kaget melihat ada hantu di sana langsung membacakan ayat kursi untuk mengusir Carmilla. Tapi belum juga membacakan, Carmilla sudah pergi duluan dan nampaknya dia pergi ke pemandian Genos. 他の客がおったか。カミラ、次はお前か。夢なの？ Nah, setelah puas berendam, mereka pun makan bersama. Tapi Krishna tetap saja memilih meja sendiri ketimbang harus satu meja bersama para demi-human. Genos pun membujuk Krishna untuk bergabung saja, tapi Krishna menolaknya karena gengsinya itu yang membuatnya rumit. Bahkan Krishna sampai nangis loh. そんな顔するならこっちに来ればいいだろう。という状況でなければならないのだ。 Setelah makan malam, Genos mengantarkan Lili ke kamarnya. Lalu dia menemui Carmilla yang tidak ikut makan malam. Carmilla bertanya tentang makan malam Genos yang sepertinya tidak menyenangkan. Genos bilang awalnya masih baik-baik saja gitu ya, tapi di pertengahan saat mereka mulai permainan minum, pemenangnya akan duduk di pangkuan Genos. Di situ Genos merasa kelelahan. Padahal gue siap menggantikan Genos bang. Alah, diem dulu. Ya, Carmilla bilang nikmatilah masa-masa ramai selagi masih bisa, karena Carmilla yakin Genos akan segera terseret ke dalam masalah yang lebih rumit, karena biasanya intuisi hantu itu sangatlah akurat. Kemudian Genos penasaran bagaimana Carmilla bisa sampai ke pemandian air panas menyusul dirinya, karena Genos pikir Carmilla tidak bisa lama-lama berada di bawah sinar matahari. Lalu Carmilla menunjuk sebuah tongkat dan menjelaskannya bahwa tubuhnya itu yang tidak kasat mata bisa merasuki benda yang melekat pada dirinya. Carmilla mengaku bahwa dirinya itu tinggal di tongkat tersebut yang dibawa oleh Lili di siang hari. Di situ Genos penasaran apakah Carmilla terikat pada tongkat tersebut atau mungkin tongkat tersebut milik Carmilla saat masih hidup. Dan jika benar, apa yang dilakukan Carmilla saat masih hidup? Sayangnya Carmilla hanya menjawab bahwa dirinya itu sudah lupa dengan kejadian masa lalunya karena Carmilla tidak suka menceritakan masa lalunya. Di pagi hari yang cerah, tiba-tiba terjadi ledakan di dapur warteg penginapan. Melihat kejadian itu, Umin pun segera bergegas ke lokasi ledakan. Di sana Umin menemukan seorang lansia pemilik warteg terkapar dengan penuh luka bakar. Sepengetahuan istrinya, si suami itu bilangnya akan menyiapkan sarapan, namun tiba-tiba kompor meledak begitu saja. Umin melihat ada batu-batu sihir api. Mungkin hal itulah yang memicu ledakan hingga membuat si Abah terbakar. Ya, sebagai seorang penyembuh, Umin pun melakukan apa yang dia bisa. Namun apalah daya, dia itu yang masih tingkat rendah hanya bisa meringankan rasa sakitnya saja karena luka si Abah terlalu parah. Tak lama dari itu, Genos si ganteng kalem pun datang. Ya, karena Teteh Umin tidak mengenal Genos, Umin meminta Genos untuk membantunya membawa si Abah ke cabang rumah sakit kerajaan di pusat kota. Karena di rumah sakit pasti punya lebih banyak lingkaran sihir penyembuhan tingkat lanjut. Tapi Genos belum pernah mendengar hal itu sebelumnya, dan menurutnya hal itu terdengar menarik. Tapi Genos merasa ragu si Abah akan sembuh di rumah sakit. Genos pun mengajak Lili untuk pergi, dan diam-diam Genos menyembuhkan si Abah dalam sekejap. でもこの程度の怪我なら必要ないだろ。特別サービスだ。 Ya, Umin masih tidak percaya dan hatinya terus bertanya-tanya, apakah mungkin Genos yang menyembuhkannya? Menurut Umin, untuk mengobati luka bakar semacam itu secara instan tanpa lingkaran sihir untuk penguatan, Genos pastinya punya peringkat tinggi. Tapi menurutnya, hanya seorang sain lah atau penyembuh elit lah yang bisa melakukannya.
Waktu pun terus berlalu, tibalah Umin di rumah sakit kerajaan. Lalu Umin menceritakannya kepada Dr. Breaker bahwa Umin bertemu penyembuh elit yang mampu memulihkan luka bakar parah dalam sekejap. Menurut Dr. Breaker, orang seperti itu sangatlah berharga karena jumlah penyembuh elit di negeri ini masih bisa dihitung jari. Dan Dr. Breaker yakin pemerintahan akan menginginkannya sebagai aset nasional. Nah, awalnya Breaker biasa-biasa saja tidak akan mencari Genos. Namun ketika Umin mengatakan ciri-ciri Genos yang memakai mantel hitam, dia jadi tertarik ingin segera menemui Genos. Karena sepertinya Dr. Breaker mengenal orang yang akan dicarinya sebagai sesama penyembuh elit. Waktu pun terus berlalu dan berlalu, berhari-hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Dan suatu hari, tampaklah John Doe membawa seseorang pasien ke klinik Genos yang tak lain orang itu adalah Dr. Breaker yang sedang menyamar. John Doe menemukan Dr. Breaker dalam keadaan batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah lalu pingsan. Dan sepertinya penyakitnya itu bisa menular. Nah, pada saat didiagnosa, paru-paru Dr. Breaker nampak berantakan dan berwarna merah. Penyakit tersebut mirip seperti saat pandemik tempo lalu yang menewaskan banyak orang. Tapi menurut Genos, seharusnya paru-paru merah sudah dimusnahkan dengan obat. Genos mengira pasti ada jenis infeksi baru yang hampir mirip. Tiba-tiba Dr. Breaker pun bangun dan mengatakan bahwa diagnosis Genos sangatlah tepat dan akurat. Kemudian Dr. Breaker memperkenalkan diri sebagai seorang penyembuh elit dari rumah sakit kerajaan bernama Ernardo Becker. Dirinya juga mengaku tidak terlalu ahli dalam sihir penyembuh. Dan ternyata Dr. Breaker sengaja membuat dirinya sakit parah, lalu meminta Umin untuk mengikutinya ketika dirinya dibawa ke klinik agar bisa menemukan Genos. Hal itu dilakukan supaya bisa bertemu dengan Genos, karena untuk bertemu dengan Genos sangatlah sulit jika tidak ada keperluan untuk berobat. Ya, Umin yang mendapatkan tugas dari Breaker begitu kesal karena hal itu terlalu gila baginya. Tiba-tiba Dr. Breaker muntah darah. Ya, Dr. Breaker mengaku bahwa dia itu telah meminum racun yang menyebabkan gejala yang mirip dengan paru-paru merah. Dan John Doe yang menemukannya langsung dibawa ke klinik Genos. Tapi obat yang Breaker minum itu efeknya akan cepat hilang, jadi dia tidak akan mati. Dan dia juga minum 1 dosis obat penawar untuk berjaga-jaga, jadi dia akan baik-baik saja. Dan ternyata Dr. Breaker membuat obatnya sendiri. Hal itu menjadikan kewajibannya dalam upayanya menemukan obat untuk paru-paru merah. Dr. Breaker telah menemukan obat untuk sejumlah penyakit seperti paru-paru merah, racun 1000 hari, dan racun merah. Dan dianugerahi peringkat khusus sebagai penyembuh elit atas usahanya. Sebenarnya Dr. Breaker ingin memastikan orang si mantel hitam itu adalah kenalannya, namun ternyata salah. Lalu Dr. Breaker menanyakan mantel hitam yang biasa dipakai oleh Genos. Genos mengaku bahwa mantel itu dia dapatkan dari gurunya, tapi Genos tidak tahu nama gurunya. Nah, di kesempatan itu Dr. Breaker meminta Genos untuk bekerja di rumah sakit kerajaan untuk sebuah kasus di mana rumah sakit saat ini sedang mengalami kendala. Tiba-tiba para demi-human pada datang setelah melihat bendera merah yang dipasang oleh Carmilla. Hal itu menandakan ada sesuatu yang tidak beres yang mengancam Genos. Lalu ketiga ciwi itu melarang Dr. Breaker membawa Genos. Nah, agar tidak panjang lebar, Dr. Breaker mengajak Genos untuk sepakat membantu rumah sakit dengan kompensasi yang sesuai alias dibayar. Genos pun sepakat menyetujuinya. Alasan Genos menerimanya bukan hanya karena bayaran, tetapi karena sekarang pihak rumah sakit kerajaan sudah mengetahui tentang operasi bawah tanahnya, dan Genos membutuhkan mereka di pihaknya. Genos juga masih ingat rumah sakit pusat yang mendistribusikan obat untuk paru-paru merah secara gratis di daerah kumuh dan menyelamatkan banyak nyawa. Ya, menurut Umin itu semua berkat Dr. Breaker yang dengan gigih memperjuangkannya dan bahkan membayarnya dengan uang sendiri. Tapi yang lebih penting sepertinya Dr. Breaker mengenal gurunya Genos. Dr. Breaker pun mengatakan kalau Genos setuju datang ke rumah sakit kerajaan, pihak rumah sakit akan memberikan informasi lebih banyak kepada Genos. その生き方に協力しますよ、闇ヒーラーのゼノス君。 Waktu pun terus berlalu, tampaklah Genos sudah berada di rumah sakit kerajaan bersama Becker dan Umin. Bangunan dan area yang cukup besar membuat Genos tidak nyaman, karena Genos sepertinya lebih nyaman dengan ruangan yang gelap dan suram. Lalu Becker membawanya ke ruangan kerjanya. Setibanya di ruang kerja Becker yang gelap dan berantakan seperti kamar bujangan Nolep, nampaknya Genos merasa lebih nyaman. Kemudian Becker mengutarakan tujuan memperkerjakan Genos, yaitu tentang mencari orang yang hilang. Tapi Genos mengaku bahwa pelacakan bukan keahliannya. Becker menegaskan bahwa tugas Genos itu bukan untuk mencari, tapi hanya mengumpulkan informasi semampunya.
Selain itu, Genos akan dijadikan siswa penelitian khusus. Jadi dia bisa mengikuti segala macam program di rumah sakit kerajaan melalui rekomendasinya. Baker berpikiran jika Genos melihat berbagai program, pasti akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Nah, agar tidak mencurigakan, Genos harus menyamar sebagai Geno yang baru saja kembali dari luar negeri. Setelah itu, Umin mengantar Genos ke asrama. Setibanya di sana, alangkah terkejutnya Genos ketika melihat Lily sudah berada di sana duluan. Kemudian Umin pun menjelaskan kenapa Lily berada di situ. Itu karena sudah ada persetujuan dari Baker. Lily pun mengaku bahwa dia itu adalah istrinya Genos, supaya tidak ada saingan gitu ya. Tenang Lily, ada botak yang siap menunggu Lily dewasa. Hus, apaan sih? Malu-maluin aja lu. Kenapa harus malu bang? Luapkan saja bang, luapkan. Alah, baca dulu. Ya, di situ Umin sempat heran karena di kartu keluarga, Lily sebagai adik Genos bukan istri. Ya, intinya pihak rumah sakit kerajaan sengaja membawa keluarga Genos ke asrama untuk membuatnya nyaman tinggal di sana. Setelah Umin pamit pergi, Lily langsung memanggil sayang pada Genos. Karena heran dengan sikap Lily, Genos menanyakan siapa yang mengajari Lily cinta-cintaan. Tiba-tiba Carmilla muncul dan mengaku bahwa dirinya lah yang mengajarkan Lily seperti itu. Aduh, jurik eblek. Gak apa-apa bang, Lily perlu di spoiler bang. Halah, baca dulu. Ya, di situ Genos kaget kenapa Carmilla juga berada di asramanya. Genos khawatir jika para penyembuh yang ada di sana mengetahui keberadaan Carmilla yang merupakan hantu, mereka bisa mengusir Carmilla dengan rapalan ayat kursi. Tapi Carmilla tidak khawatir jika hal itu terjadi. Sambil pergi, Carmilla meramal di mana permintaan kecil dari rumah sakit kerajaan akhirnya akan berubah menjadi insiden besar. Singkat cerita, Genos sudah berada di kantin rumah sakit bersama Umin. Kemudian Umin menjelaskan cara untuk mendapatkan lisensi penyembuh secara normal. Umin juga menjelaskan sebagian besar siswa yang ada di sana adalah orang-orang yang melakukan penelitian atau melanjutkan pendidikan mereka. Ada juga yang melanjutkan pendidikan di sana untuk naik pangkat. Semua penjelasan Umin malah membuat Genos makin pusing dan meminta Umin bercerita lebih banyak tentang orang-orang yang hilang. Lalu Umin pun menceritakan tentang Alfred yang merupakan kakak kelasnya. Alfred adalah seorang penyembuh tingkat lanjut dan wakil kepala laboratorium. Dia sangat baik hati serta penuh perhatian. Dr. Baker bahkan mengatakan bahwa Alfred adalah kontributor utama obat untuk paru-paru merah. Kemudian Genos pun meminta petunjuk selanjutnya tentang Alfred. Belum sempat menjawab, datanglah rombongan Profesor Goldran. Beliau adalah wakil direktur rumah sakit kerajaan dan penyembuh tingkat lanjut kelas 7. Genos pun sontak kaget karena belum mendengar ada tingkatan seperti itu. Lalu Umin menjelaskannya di mana setiap tingkat penyembuhan pemula, menengah, dan lanjut dibagi lagi menjadi 7 kelas. Lalu yang dimaksud penyembuh tingkat lanjut kelas 7 adalah yang bisa didapatkan tanpa menjadi penyembuh elit. Profesor Goldran sedang dalam proses untuk menjadi direktur berikutnya. Karena direktur saat ini mengambil banyak cuti akibat usianya yang sudah tua. Jadi wajar kalau wakil direktur punya otoritas tertinggi saat ini. Umin juga menjelaskan bahwa rumah sakit kerajaan sedikit berubah sejak Profesor Goldran menjadi wakil direktur, di mana orang kaya selalu menerima perawatan yang sangat baik. Berbanding terbalik dengan pasien yang memakai BPJS kelas 3, beliau seperti kurang memperhatikannya. Ya, Profesor Goldran sepertinya lebih tertarik untuk membesarkan agenda politiknya daripada meningkatkan kemampuan penyembuhannya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa promosi kelas 7 yang dimilikinya datang dari memanfaatkan dukungan yang diterima dari beberapa bangsawan besar. Di situ Genos pun berpikir untuk menjauh dari Profesor Goldran jika ingin aman dan tentram. Lalu ada kemungkinan juga bahwa Profesor Goldran terlibat dalam hilangnya Alfred. Karena sangat ambisius, beliau sepertinya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin individu berbakat di bawahnya. Beliau menghubungi Alfred dengan dalih pinjaman untuk lab Baker, Umin, dan Alfred. Baker tidak mempersalahkannya karena Profesor Goldran berkontribusi secara finansial dalam pembuatan obat paru-paru merah. Jadi Baker merasa berhutang budi. Ditambah lagi Alfred sendiri berpikir tidak ada salahnya untuk memperluas wawasan. Tapi sebulan kemudian Alfred menghilang. Tapi Profesor Goldran bersikeras tidak tahu apa yang terjadi dan sebenarnya merasa tidak enak hati karena hal itu. Ya, mendengar hal itu Genos pun berubah pikiran akan melakukan pendekatan kepada Profesor Goldran untuk mencari informasi. Ya, menurut Umin itu adalah hal yang mudah, di mana saat Genos mengikuti berbagai macam program, Profesor Goldran mungkin akan menghubunginya nanti. Tak lama dari itu datanglah Cresson yang bertingkah sangat sombong dan mengatakan kepada Genos untuk melakukan yang terbaik agar tidak mempermalukan pihak yang mensponsori Genos.
Ya, Cresson adalah teman sekelas Umin, tapi sejak Cresson masuk kelompok Goldran, dia itu jadi sombong. Kemudian Genos pun memutuskan untuk masuk kelas. じゃ、とりあえず行ってくる。 Sekilas Genos teringat dengan masa kecilnya, di mana Genos kecil mencoba menghidupkan mayat kembali. Tapi sang guru melarangnya dan meminta Genos untuk menggunakan kekuatannya pada orang yang masih hidup. Dan ternyata Genos memiliki teman seperguruan bernama Peritra. Sang guru mengamati mereka berdua yang telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Tapi sang guru tidak ingin mereka berdua menjadi sombong hanya karena bisa menyembuhkan beberapa luka. Karena cuma menyembuhkan luka saja hanya membuat mereka menjadi penyembuh kelas 3. Tiba-tiba Genos tersadar sudah berada di dalam kelas dan memulai pelajaran pertamanya. Dosen yang akan memberi materi hari ini adalah spesialis penyembuhan yang berhubungan dengan petualangan. Dan materi yang akan disampaikan hari ini adalah mengenai mayat hidup. Beliau akan mengenalkan kepada para siswa perihal temuan baru tentang monster yang berkeliaran di dunia setelah kematian. Ternyata Genos tertarik dengan topik yang disampaikan Pak Dosen karena sesuai dengan yang diketahui dari perpetualangan. Dan cara dosen menyampaikannya dengan sistematik dan terorganisir membuatnya mudah dimengerti. Singkat cerita, Pak Dosen pun mengajak para siswanya untuk diskusi atau mengajukan pertanyaan. Lalu siswa yang bernama Imas pun ngacung dan bertanya penjelasan tentang hantu. Tapi Pak Dosen menjelaskan tidak banyak orang yang tahu tentang monster mayat hidup dengan peringkat tertinggi. Ada 2 alasan, salah satunya adalah tidak banyak laporan saksi mata. Yang lainnya adalah sebagian besar pihak yang menentang mereka pasti kalah. Jadi, hal yang paling penting ketika bertemu dengan hantu, kita harus menggunakan sihir mustika alias mustikabur atau lari. Apalagi hantu yang bisa berbicara lebih sangat berbahaya. Bahkan sepertinya belum ada yang bisa menangani hantu yang bisa berbicara. Waduh, padahal Genos sudah terbiasa serumah loh dengan hantu yang bisa berbicara alias Carmilla. Tapi Genos tidak perlu mengatakannya untuk menutupi kemampuannya yang overpower. Nah, sebagai penutup, Pak Dosen bertanya kepada semua siswa apakah ada yang pernah melawan monster di antara mereka. Maksudnya untuk berbagi pengalaman dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian Cresson pun ngacung. Dia mengaku selama petualangannya beberapa tahun gitu ya, Cresson telah membunuh sekitar 30 hantu. Keprok barudak! Dan tak ada urusan apa, tiba-tiba Cresson meminta Genos untuk menceritakan pengalamannya yang bermaksud untuk mempermalukan Genos. Ya, sebenarnya Genos itu tidak ingin terlihat mencolok, apalagi dipiralkan gitu ya. Makanya Genos cuma mengaku bahwa dia juga mengalahkan 30 hantu sekaligus. Tapi Cresson tidak percaya dan menganggap Genos berbohong. Kemudian Pak Dosen meminta agar Genos menjelaskan pengalamannya secara detail. Genos pun bercerita bahwa dia itu pernah pergi ke labirin bawah tanah yang penuh dengan hantu. Kemudian Genos mengalahkan para hantu menggunakan mantra heal sebanyak mungkin. Dan nama labirin itu adalah Germinton. Sontak saja Pak Dosen langsung kaget karena parti kelas emas pun akan ragu untuk menginjakkan kaki di tempat itu. Dan di sanalah Cresson mulai sangat tidak menyukai Genos. Cresson memperingatkan Genos untuk tidak berbicara kemana wae atau cuman bacot doang. Kemudian pelajaran selanjutnya bersama dosen Dadang yang akan memulai pelajaran tentang lingkaran sihir untuk penyembuhan. Lalu dosen Dadang pun meminta salah satu dari muridnya untuk menggambar lingkaran sihir terbaiknya. Seperti biasa, Cresson yang ingin viral langsung ngacung. Selesai menggambar lingkaran terbaiknya, Cresson diajak dosen Dadang untuk bergabung dengan laboratoriumnya karena menurutnya lingkaran yang dibuat Cresson cukup baik. Tapi karena sudah bekerja untuk Profesor Goldran, Cresson pun menolaknya. Dan entah kenapa, Cresson lagi-lagi menunjuk Genos untuk menunjukkan kemampuannya. Bang, si Cresson ngapain sih bang? Eblek banget bang. Ya biasalah, bocah caper mah emang kayak gitu. Nah, karena belum pernah mengenyam pendidikan formal, Genos sebisa-bisanya menggambar sesuai dengan yang diingatnya saat gurunya dulu mengajarinya. Tapi tiba-tiba dosen Dadang begitu kagum dengan arti lingkaran sihir buatan Genos. Menurut dosen Dadang, itu lebih dari sekedar sihir penyembuhan sederhana. Genos pun menjelaskan semua fungsi yang ada di dalam lingkaran sihirnya. Sontak saja dosen Dadang semakin terkagum-kagum. Tapi menurutnya tidak ada manusia yang bisa mengaktifkannya karena membutuhkan jumlah mana yang sangat besar. Dan lagi-lagi dosen Dadang terkejut karena Genos bisa melakukannya dengan santai. Sontak saja Dadang langsung memaksa Genos untuk bergabung di laboratoriumnya. 東西南北に配置されている。あいつは一体何なんだよ。 Singkat cerita, berita tentang Genos pun sampai ke telinga Profesor Goldran dan disusul laporan tentang mayat hidup di kuburan Suula. Kemudian Profesor Goldran menyuruh para stafnya untuk menugaskan seseorang untuk menangani masalah tersebut. Bahkan Genos pun diharuskan untuk ikut dibawa ke sana.
Nampaknya jika Genos terbukti bisa membunuh hantu 30 sekaligus, Profesor Goldran akan mengajaknya bergabung ke laboratoriumnya. Nese. Tampaklah Genos sudah berada di asrama dan memberitahu Lily serta Camilla bahwa dirinya diutus untuk menghabisi para hantu di kuburan Suula. Singkat cerita, Genos dan para siswa yang lain sudah berada di kuburan Suula. Tampaklah satu persatu hantu yang muncul dan berhasil dikalahkan oleh para siswa. Namun cara mereka itu tidak efisien jika untuk menghabisi hantu yang sangat banyak, dan Genos pun turun tangan dengan menggunakan high heel-nya secara diam-diam hingga berhasil dengan mudah melenyapkan semua hantu yang akan menyerang mereka. Dan parahnya, Cresson mengaku-ngaku bahwa dialah yang mengalahkan para hantu tersebut, tapi Umin menyangkalnya bahwa yang menghabisi semua hantu itu adalah Genos, bukan Cresson. Nah, pada saat para siswa akan pergi, Genos menahan Cresson untuk memberitahukan bahwa masih ada hantu yang harus dikalahkan dan... Ya, muncullah sosok Zombie King yang begitu besar dan bau hitut. Para siswa pun mengandalkan Cresson untuk menghadapinya dengan sihir penyembuhan yang dimilikinya. Jelaslah Cresson ketakutan, namun daripada malu, Cresson akan membuktikannya. Mendengar hal itu, Umin dan Genos pun akan menjadi penonton alias tidak akan ikut campur. Ya, walaupun nampak gemetar dan ketakutan, tapi Cresson memberanikan dirinya menghadapi monster ganas tersebut dengan harapan segera datang bala bantuan. Lalu Cresson pun menggunakan sihir terbaiknya. Namun gimana ya, sihirnya itu malah segede biji salak. Mana mempan, bro. Dan pada akhirnya Cresson pun lari terbirit-birit. Dalam keadaan terdesak pun, Cresson masih saja tidak mau mengakui kelemahannya, bahkan masih sombong. Ya, melihat Cresson yang pikarunyaeun, Umin pun merasa khawatir dan meminta Genos untuk menolongnya. Lalu pada saat Cresson akan melakukan penyembuhan lukanya, si monster itu pun membanting Cresson hingga bubuk. Bahkan Cresson akan dimakan hidup-hidup. Di saat itulah Genos menunjukkan sihir yang lebih kuat, yaitu Mega Heal. Mega Heal. Ya, dengan satu kali mantra Mega Heal, si monster langsung lenyap. Namun gimana ya, si Cresson masih belum mengakui bahwa dirinya itu sangatlah lemah dan tidak berguna. Tiba-tiba Genos menyadari siapa yang memancing kemunculan Zombie King. Di waktu yang bersamaan, Carmilla langsung bersin seakan-akan ada yang membicarakannya. 面白い冗談じゃ Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru loh, masa enggak ya? Ya pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia.